Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai dakwah Rasulullah SAW periode Mekah yang meliputi yang pertama substansi dakwah Rasulullah, yang kedua strategi dakwah Rasulullah, yang ketiga reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, yang keempat contoh penyiksaan kafir Quraisy, yang kelima perjanjian Aqabah, dan yang keenam peristiwa hijrah. Yang pertama yaitu substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Substansi yang pertama itu adalah kerasulan Rasulullah SAW dan wahyu pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul itu pada usia 40 tahun. Wahyu yang pertama turun itu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari wahyu pertama itu yang diterima Nabi Muhammad SAW menjadi awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur sekitar 23 tahun. Nah, di sini turun disertai dengan asbabun nuzul atau sebab kejadian, dan ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan menjadi mushaf dan juga dinamakan sebagai Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah ajaran-ajaran pokok Rasulullah. Ajaran pokok Rasulullah itu ada dua, yang pertama akidah dan yang kedua itu akhlak mulia. Seperti yang kita ketahui bahwa akidah itu adalah kepercayaan umat zaman dulu sebelum datangnya Rasulullah, terutama kafir Quraisy itu adalah menyembah selain Allah. Nah, di sini seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu, ya. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dia tidak sesuatu setara dengan dia. Jadi Allah itu sangat agung, ya. Ajaran tauhid ini berbekas sangat di dalam hati dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan yang tidak tergoyahkan. Nah, di sini jadi dalam ajaran pokok Rasulullah yang pertama itu akidah. Jadi mengukuhkan, memantapkan dulu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu adalah akhlak mulia. Seperti yang telah kita tahu bahwa Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu sebagai akhlak mulia. Nah, kemudian dalam ayat juga disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Setinggi apapun ilmu kita, ya, sekaya apapun harta kita, tetap akhlak yang paling utama. Yang kedua itu membahas tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ada dua strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua itu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia agar tidak menimbulkan kekerasan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan untuk menyembah berhala. Nah, di sini orang-orang yang pertama mendapat dakwah Rasulullah itu yaitu keluarga terdekat dan sahabat-sahabatnya.
Kemudian ada yang dikatakan sebagai as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali mengikuti atau pertama masuk Islam. Di antaranya itu adalah Siti Khadijah sebagai istri, Ali bin Abi Thalib ya sebagai sepupu, Zaid bin Haris, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya, dan kemudian lambat laun ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian ada Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada juga Thalhah bin Ubaidillah ya, Abu Ubaidillah bin Zarrah, Fatimah bin Khattab, dan lain-lain. Jadi pertama Rasulullah itu menyebarkan ajarannya yaitu Islam itu kepada saudara-saudaranya, maka ada yang dinamakan as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian yang kedua itu ada dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW itu menyeru kepada orang-orang Mekah. Rasulullah berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut seruan. Kemudian ia berpaling kepada sekumpulan orang yang berkata, Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit Safa ini dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian? Mereka menjawab, kami tidak mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami. Nah, itu kan tadi Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin. Lalu berkata ya, wahai bangsa Quraisy, selamatkanlah dirimu dari neraka. Saya tidak dapat menolong Anda di hadapan Allah. Saya mengingatkan Anda sekalian akan siksa yang sangat pedih. Ia menambahkan, kedudukan saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari kepada kaum yang menyelamatkan dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang. Seiring dengan itu turunlah pula ya wahyu Allah agar Rasulullah itu melakukan secara terang-terangan dan terbuka. Mengenai hal itu Allah berfirman, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, itu adalah awal dari Rasulullah itu dakwah secara terang-terangan, meskipun dalam dakwah secara terang-terangan itu dimulai penyiksaan, pemboikotan, kekerasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Yang keempat, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, kaum kafir Quraisy terus berupaya menghalang kekuatan agar Rasulullah SAW dan pengikutnya upayanya dalam penyebaran agama Islam dapat dihentikan. Berbagai upaya mereka lakukan, mulai dari mengajak berdialog dengan mengiming-imingi sebagai bantuan, sehingga kekerasan yang dilakukan terhadap Rasulullah dan para sahabat serta pengikut ajarannya. Puncak dari kejengkelan mereka dengan cara memboikot Rasulullah dan sahabatnya serta pengikut-pengikutnya secara ekonomi dan politik ya. Nah, maksudnya dari segi ekonomi dan politik itu jadi umat muslim tidak boleh bekerja sama dagang dengan orang muslim, kemudian berpolitik pun sama ya, seperti tidak boleh menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Nah, di sini ada alasannya kenapa kaum kafir Quraisy itu seperti itu. Yang pertama itu adalah kesombongan dan keangkuhan ya. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Ingat ya, jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh secara pengetahuan, tapi mereka itu bodoh secara secara akidah. Ingat ya, kita sering mendengar kata jahiliyah itu dengan kata bodoh ya. Oh, jahiliyah itu bodoh. Bodoh itu orang kafir Quraisy itu bukan bodoh secara pengetahuan, tapi mereka bodoh dalam hal akidah. Karena kalau kita melihat kehidupan ekonomi, sosial dan lain sebagainya, mereka itu
hebat, malah dalam ekonomi mereka itu bisa menghasilkan uang yang banyak, hasil tani yang banyak ya. Jadi mereka itu bodoh dalam hal akidah yang mengakibatkan mereka itu angkuh dan sombong gitu ya. Jadi bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Mereka menganggap bahwa tidak salah dengan apa yang mereka lakukan. Kesombongan mereka tercermin dari syair-syair yang mereka buat, terutama kesombongan kafir Quraisy ya, yang merasa suku mereka yang paling terhormat dan yang paling berpengaruh. Mereka memandang bahwa mereka lebih mulia dan tinggi derajatnya dari golongan Arab yang lainnya. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam ya. Karena kan dalam Islam itu mau hitam mau putih itu sama, yang membedakan adalah ketakwaan. Mereka tidak terima karena kekuasaan itu di atas segalanya. Kemudian yang kedua itu adalah fanatisme buta terhadap leluhur, kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan terhadap berhala atau kemusyrikan ya, menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid yang menyembah Allah yang ahad. Kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan berakar ya, berakar. Mereka sangat sulit diberikan pemahaman bertauhid. Tuhan bagi mereka diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala yang mereka buat sendiri ya. Fanatisme terhadap ajaran leluhur itu sudah jelas ya, telah menggelapkan ya secara nyata. Maksudnya tuh jadi mereka banyak yang tidak menerima bahwa Allah yang Esa itu tidak terlihat, karena mereka percaya bahwa Allah itu Tuhan mereka itu terlihat, yang dibuat oleh mereka, seperti misalkan berhala-berhala yang dibuat mereka tuh Lata, Uzza, Manaf dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian ya, yang ketiga itu adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah secara politis dapat melemahkannya eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah ya, dengan ajaran yang dibawa Rasulullah, tentu saja akan berakibat pada melemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka ya. Kekuasaan dan pengaruh yang selama ini mereka dapatkan dengan menghalalkan berbagai cara tentu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah. Itu sebabnya mereka itu mati-matian mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, kemudian sekarang ini ada ya contoh-contoh yang keempat itu ada contoh-contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap orang-orang Muslim ya di Mekah. Yang pertama itu penghinaan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Nah, ini ceritanya pada suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah di Bukit Sofa ya. Ia mencerca dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy ya di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah sebagai paman Rasulullah itu marah, saya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulnya. Memukul siapa? Memukul Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca Rasulullah, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Ia mampu, jika mampu ayo lawan aku. Kata siapa? Kata Hamzah. Jadi Hamzah itu membela Rasulullah yang telah menghina Rasulullah, yaitu Abu Jahal. Yang kedua itu adalah menyeret leher Rasulullah. Nah, ini kejadiannya itu adalah suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah SAW sedang bertawaf ya, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid.
Beberapa orang datang menolong Rasulullah karena takut kepada Bani Hashim. Kemudian yang ketiga itu ada penyiksaan yang dilakukan oleh Abu Lahab ya. Nah, ini Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah ya. Nah, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya, gak suka ya sama Rasulullah. Ya, bertetangga dengan Rasulullah itu mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang yang ada kotorannya kepada Rasulullah. Ya, suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Rasulullah. Seringkali Hamzah yang tadi membela ya, itu membalasnya. Tapi Rasulullah itu tidak mau dia membalasnya. Kemudian yang keempat itu adalah pemboikotan kaum muslimin ya. Nah, di sini kaum muslimin memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan, perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dengan bentuk piagam yang ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaan kaum muslim, nah, mereka pindah ke suatu lembah di kota Mekah. Ya, gini ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Rasulullah itu akhlaknya itu karimah, mulia. Kan dalam ilmu akhlak itu ada 2 kategori akhlak, ada mahmudah, ada mazmumah. Kalau mahmudah itu adalah akhlak yang baik, kalau mazmumah itu adalah akhlak yang buruk. Tapi Rasulullah itu berbeda, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi kalau baik dan buruk itu biasa, tapi kalau karimah itu membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu contoh gampangnya. Yang kelima itu ada perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah itu terbagi 2 ya, perjanjian Aqobah yang pertama dan perjanjian Aqobah yang kedua. Nah, di sini kita mulai dari Yasrib merupakan kota yang dihuni oleh orang Yahudi dan Arab di suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini selalu berperang merebut kekuasaan. Hubungan Aus dan Khazraj dengan Yahudi membuat mereka memiliki pengetahuan tentang agama Samawi. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan kedua suku Arab tersebut lebih mudah menerima kehadiran Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah itu mendapat kekejian yang dilakukan oleh kafir Quraisy, nah Rasulullah itu datang ke Yasrib. Ya. Nah, kemudian ketika Yahudi mengalami kekalahan, suku Aus dan Khazraj itu menjadi penguasa di Yasrib. Nah, di Yasrib ini adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh orang Yasrib dengan Rasulullah itu yang pertama ya, ini perjanjian Aqobah yang pertama itu adalah orang-orang Yasrib berjanji kepada Rasulullah untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengupat dan memfitnah. Ini tidak boleh bergosip ya, dan tidak boleh memfitnah. Kemudian baik di depan ataupun di belakang, jangan menolak berbuat kebaikan. Nah, ini adalah yang perjanjian Aqobah yang pertama. Kemudian ada juga perjanjian Aqobah yang kedua, itu adalah kami berikrar. Ini adalah sebuah pernyataan ya, kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka maupun duka, di waktu bahagia maupun sengsara, kami hanya akan berkata yang benar, dan di mana saja kami berada dan di jalan Allah, kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun. Jadi ini adalah kesetiaan ya, kesetiaan dari pengikut Rasulullah dalam perjanjian Aqobah yang kedua. Yang keenam itu peristiwa hijrah. Nah, hijrah yang pertama itu hijrah ke Abisina atau hijrah ke Habsyi, dan yang kedua itu adalah hijrah ke Madinah. Ya.
Yang pertama itu hijrah ke Abisina. Nah, di sini untuk menghindari bahaya penyiksaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abisina atau Habsyi. Nah, di sana orang-orang Muslim itu mendapat jaminan atau perlindungan dari Raja Najasyi, bukan Raja Najasyi ya, Najasyi itu adalah sebutan raja di Abisina. Nah, setelah ada kabar bahwa Mekah itu aman, kemudian pengikut-pengikut Rasulullah itu datang kembali ke Mekah. Ternyata bukan malah aman ya, tapi mendapat penyiksaan yang lebih keji dari sebelumnya. Nah, di sini karena latar belakangnya karena masyarakat kafir Quraisy di Mekah itu tidak mau ya sampai orang-orang Muslim itu menjadi luas relasinya, karena ketika semakin luas relasi, semakin banyak pengikutnya, berarti mereka semakin kuat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hijrah ke Madinah. Nah, setelah peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua, nah Rasulullah itu beserta pengikutnya itu hijrah ke Madinah. Tapi yang pertama hijrah itu adalah pengikutnya ya, sekitar 150 orang. Nah, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar itu belum ke Madinah ya, nyusul ya setelah setelah aman gitu ya, setelah agak aman. Jadi mereka itu hijrah secara sembunyi-sembunyi ya ke Madinah, pengikutnya dulu, kemudian Rasulullah. Nah, Rasulullah itu ditemani Abu Bakar ya, setelah itu hijrah ke Yasrib ya, atau ke Madinah. Itu pernah singgah di Kuba gitu ya, itu jaraknya adalah 5 km dari Yasrib. Nabi beristirahat dan tinggal di rumahnya Ummi Kulsum bin Hindun. Nah, kemudian Rasulullah itu di sana membangun sebuah masjid. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah itu adalah Masjid Kuba. Nah, di sana kemudian Rasulullah itu melanjutkan kembali setelah itu ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah datang, Rasulullah itu disambut dengan baik, sehingga Yasrib itu berganti nama menjadi Al-Madinatun Nabi, artinya adalah kota Nabi. Kemudian makin kesini menjadi kota yang bercahaya ya, atau Al-Madinatul Munawwarah gitu. Karena Madinatul Munawwarah itu memberi arti di sanalah atau di kota sanalah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Ya, nanti insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dakwah Rasulullah di periode Madinah. Ya, itu penjelasan dari Ibu. Sekian, semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Yang kurang-kurangnya mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangannya ya. Atau kalian bisa mencari redaksi-redaksi yang lain. Terima kasih, sehat selalu, bersemangat selalu. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.